Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga BIMTEK pada malam hari ini dapat terlaksana dengan baik. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Balai Pendidikan Menengah Gunung Kidul yang telah memberikan izin, serta kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Guru Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memfasilitasi kegiatan kita pada malam hari ini. Tak lupa kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan mengikuti BIMTEK kedua kita pada malam hari ini. Tema kegiatan kita malam hari ini adalah kurikulum merdeka dan dampaknya bagi jalur masuk perguruan tinggi, di mana pemaparan materi pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pak Agil Wandelita, Magister Pendidikan. Beliau merupakan guru IPAS sekaligus urusan pembelajaran SMA Negeri 1 Longkop. Perlu kami sampaikan juga, apabila nanti Bapak Ibu memiliki pertanyaan berkaitan dengan tema kita malam hari ini, Bapak Ibu bisa langsung menuliskan di kolom komentar. Nanti akan kami tanggapi segera apabila ada pertanyaan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Marilah kita simak bersama pemaparan materi dari Bapak Agil Wandelita MPD melalui video berikut. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu sekalian dalam BIMTEK kita 32 JP. BIMTEK ini sebenarnya adalah lanjutan dari BIMTEK kita yang pertama dahulu yang terkait dengan PMM. Kali ini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka 2024 ke 2025 ini kita awali dengan kurikulum merdeka di Indonesia merupakan sebuah upaya untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Kurikulum merdeka ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa dan relevan dengan kebutuhan dunia modern, serta menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan global. Kurikulum merdeka memiliki ciri khas, yaitu dalam setiap mata pelajaran setidaknya ada pembelajaran berbasis proyek untuk tema tertentu. Dalam pembelajaran berbasis proyek ini, siswa didorong untuk belajar melalui proyek-proyek yang memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Di dalam proyek yang kita buat bersama siswa, harus dipastikan bahwa proyek tersebut menuju ke keberhasilan suatu proyek. Penilaian membantu memastikan bahwa proyek telah mencapai tujuan yang ditetapkan, kemudian identifikasi area perbaikan. Dengan mengevaluasi proyek, kita dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan pada proyek selanjutnya, kemudian meningkatkan pembelajaran. Penilaian proyek dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif, baik bagi individu maupun tim. Kemudian akuntabilitas, penilaian memberikan bukti bahwa proyek telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan bersama. Metode yang dapat digunakan untuk menilai suatu proyek antara lain, yang pertama adalah rubrik, yaitu daftar kriteria yang digunakan untuk menilai setiap aspek proyek. Kemudian yang kedua adalah daftar cek, yaitu daftar pertanyaan yang harus dijawab ya atau tidak untuk menilai keberhasilan proyek. Yang ketiga adalah skala penilaian, skala numerik atau deskriptif yang digunakan untuk menilai setiap aspek proyek.
Kemudian portofolio, kumpulan hasil kerja selama proyek yang digunakan untuk menilai perkembangan peserta. Dan yang terakhir adalah penilaian diri, di mana peserta diminta untuk menilai kinerja mereka dalam proyek tersebut. Kita ambil contoh penilaian proyek mata pelajaran kimia dengan tema pemanfaatan minyak jelantah dan bahan alam untuk pembuatan sabun. Contoh proyeknya yang pertama adalah membuat sabun mandi dari minyak jelantah dan ekstrak daun serai. Siswa diminta menggabungkan minyak jelantah dengan larutan NaOH dan ekstrak daun serai untuk membuat sabun mandi. Kemudian membuat sabun cuci piring dari minyak jelantah dan kulit jeruk. Siswa dapat menggabungkan minyak jelantah dengan larutan NaOH dan kulit jeruk untuk membuat sabun cuci piring. Contoh ketiga adalah membandingkan daya bersih sabun buatan dengan sabun komersil. Siswa dapat membandingkan daya bersih sabun yang mereka buat dengan sabun komersil yang beredar di pasaran. Selanjutnya untuk penilaian proyek tersebut, kita bisa membuat rubrik seperti ini, di mana pemahaman konsepnya kita nilai. Kita beri skor 4 atau sangat baik jika menunjukkan pemahaman yang sangat baik tentang proses pembuatan sabun atau saponifikasi, sifat asam basa, dan peran bahan-bahan yang digunakan. Kita beri skor 3 atau baik jika menunjukkan pemahaman yang baik tentang konsep-konsep tersebut, dan seterusnya. Kriteria penilaian kita bisa menilai dari segi pemahaman konsep, perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, hasil proyek, laporan proyek, dan presentasi. Kemudian, kurikulum Merdeka ini selain berkaitan dengan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, ciri dari kurikulum Merdeka kita adalah adanya CP yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang terakhir adalah Keputusan Kabadan nomor 032H KR 2024 tentang CP pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Dari CP ini kemudian kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran, lalu kita tentukan alur tujuan pembelajarannya. Dalam alur tujuan pembelajaran ini tentunya kita harus menentukan terlebih dahulu materi esensial dan non-esensial. Di mana untuk materi non-esensial ini bisa diajarkan dalam bentuk pembelajaran mandiri peserta didik. Jadi tidak dibahas di kelas, tapi pembelajaran mandiri. Atau kalau tidak dapat menggunakan LMS untuk pembelajaran mandiri secara daring. Selanjutnya di dalam kurikulum Merdeka juga ada ciri khas, yaitu adanya penguatan profil pelajar Pancasila, di mana kurikulum ini berfokus pada pengembangan karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, dari apa yang disampaikan di depan tadi, dilihat dari pemilihan penilaian berbasis proyek yang kita bisa menentukan sendiri, mau dinilai menggunakan deskriptif atau rubrik atau pertanyaan
benar salah, iya tidak, dan sebagainya. Juga ada materi-materi yang bisa kategorikan di materi esensial dan non-esensial, sehingga nanti bisa tidak diajarkan di kelas, tapi bisa diajarkan secara mandiri atau menggunakan LMS online. Hal ini menyebabkan kurikulum merdeka bersifat fleksibel, di mana sekolah diberikan kebebasan untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa serta kondisi lokal. Guru juga diberi kebebasan untuk mengatur proses pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna. Nah, hal ini akan menuju ke pembelajaran diferensiasi karena tadi disampaikan bahwa setiap siswa itu berbeda, di setiap sekolah itu sumber daya siswanya juga berbeda, sehingga tentunya ada perbedaan di antara siswa-siswa antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, maupun di kelas yang satu dengan kelas yang lain, maupun di dalam kelas itu sendiri. Sehingga diharapkan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing siswa. Guru diharapkan bisa menyesuaikan metode dan materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Seperti tadi yang sudah disinggung dalam pembelajaran proyek bahwa asesmen yang dilakukan dalam kurikulum merdeka ini adalah asesmen yang fleksibel. Jadi ketercapaian suatu tujuan pembelajaran itu tidak hanya bisa dinilai dari ulangan tema atau ulangan harian, tapi dapat juga dinilai berdasarkan observasi yang dilakukan atau demonstrasi yang dilakukan atau portofolio yang dikumpulkan oleh para siswa. Meskipun fleksibel, maka penilaian atau asesmen ini harus dilakukan secara holistik dengan menekankan pada proses dan kemajuan belajar siswa. Jadi bukan hanya hasil belajar. Kurikulum Merdeka juga memiliki ciri terkait dengan PMM. Jadi di PMM ini ada pelatihan mandiri yang jumlahnya sekitar 65 jenis pelatihan mandiri. Hal ini dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru, sehingga guru dapat melakukan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan, baik secara mandiri maupun secara berkelompok dalam MGMP maupun Kombel atau Kobar. Jadi diharapkan PMM yang kita miliki ini dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin. Setidaknya kalau satu semester itu satu pelatihan mandiri yang selesai, itu masih ada 64 pelatihan mandiri. Jadi satu semester bisa satu pelatihan mandiri atau dua pelatihan mandiri. Seperti yang sudah kami contohkan pada BIMTEK sebelumnya, cara-cara mengerjakan pelatihan mandiri di PMM. Terkait dengan kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila, di sini pendidikan karakter dan budi pekerti itu sangat penting atau ditekankan dengan tujuan membentuk siswa yang berintegritas, memiliki budi pekerti luhur, dan mampu beradaptasi dalam kehidupan sosial. Sehingga proyek-proyek P5 ini diharapkan mampu meningkatkan karakter-karakter positif peserta didik. Selain karakter, kurikulum merdeka ini juga menekankan pada integrasi teknologi dalam pembelajaran. Sudah seringkali disinggung bahwa
Fasilitas teknologi yang ada saat ini dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran di kelas maupun pembelajaran mandiri siswa selama di rumah. Teknologi dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran, memberikan akses yang lebih luas kepada sumber belajar, dan meningkatkan interaksi dalam pembelajaran. Kemudian aplikasi dalam kelas terkait kurikulum Merdeka ini seperti yang disampaikan tadi bahwa perencanaan pembelajaran itu diawali dari CP, lanjut TP, ATP, dan modul ajar. Kemudian masih aplikasi dalam kelas seperti yang disinggung tadi bahwa setiap guru harus menentukan materi esensial dan non-esensial karena setiap materi esensial dan non-esensial ini akan memberikan tindakan yang berbeda dari guru tersebut. Kemudian proses pembelajaran juga harus mengaktifkan siswa. Jadi sudah bukan saatnya lagi guru ada di depan papan tulis sambil menjelaskan sesuatu. Diharapkan guru menjadi fasilitator, jadi memberikan media, menyampaikan hal-hal yang penting atau yang harus dilakukan siswa. Kemudian siswa sendiri yang harus berkolaborasi, kemudian mencari materi, menjelaskan, menyampaikan kembali kepada teman, dan sebagainya. Meskipun guru sudah tidak lagi menjelaskan di depan papan tulis, namun menentukan atau menyampaikan tujuan pembelajaran di kelas itu sangat penting, jadi siswa mengetahui apa yang harus dilakukan atau tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada saat itu. Selanjutnya adalah dampak kurikulum merdeka. Dampak positif kurikulum merdeka bagi siswa yang pertama adalah pembelajaran yang lebih menyenangkan karena aktif dan kreatif. Siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kedua, fokus pada keterampilan abad 21, di mana kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreativitas sangat penting dalam pembelajaran. Hal ini akan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang lebih bermakna, relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian materi pembelajaran dirancang untuk lebih bermakna dan mudah dipahami. Keempat, fleksibilitas dalam pembelajaran. Bagi guru dalam memilih materi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan konteks pembelajaran. Kelima, penilaian yang lebih otentik, yaitu penilaian kinerja, portofolio, sehingga siswa dapat menunjukkan kemampuan secara lebih komprehensif. Keenam, pengembangan karakter, yaitu integritas, gotong royong, rasa tanggung jawab, dan sebagainya. Dampak negatif yang potensial yang kemungkinan muncul, yaitu yang pertama, beban kerja guru yang meningkat karena persiapan yang harus lebih matang dari guru. Guru perlu merancang pembelajaran yang inovatif dan menarik, serta menguasai berbagai metode pembelajaran, jadi tidak hanya menerangkan di depan kelas. Kedua, perbedaan penerapan di setiap sekolah tergantung pada kesiapan guru, sarana prasarana, dan dukungan dari berbagai pihak. Hal ini dapat menyebabkan ketidakmerataan kualitas dan kuantitas pembelajaran. Jadi untuk yang kedua ini juga terkait dengan beban kerja guru, di mana seorang guru harus mampu menyiapkan berbagai skenario pembelajaran untuk mengaktifkan siswa, kemudian
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kurangnya sumber daya. Beberapa sekolah mungkin kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka seperti sumber daya guru, sumber daya pegawai, buku teks, alat peraga, alat bahan praktikum, teknologi, komputer, lab komputer, dan sebagainya. Sehingga kurikulum merdeka ini akan menyebabkan perbedaan yang sangat signifikan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Untuk sekolah-sekolah yang pemimpin atau eh, orang-orang yang ada di dalamnya mendukung kurikulum merdeka, tentunya mereka akan berkembang sangat pesat untuk melakukan pembelajaran yang aktif berpihak pada siswa. Sedangkan sekolah-sekolah yang pemimpinnya kurang mendukung kurikulum merdeka atau yang merasa sudah stagnan di posisi itu, maka cenderung akan biasa-biasa saja dalam menanggapi kurikulum merdeka, sehingga seringkali kita mendengar slogan, apapun kurikulumnya, pembelajaran saya akan tetap seperti ini. Itu adalah hal yang sering kita dengar untuk sekolah-sekolah yang tidak begitu antusias dengan kurikulum merdeka. Sehingga sekali lagi kami tekankan bahwa kurikulum merdeka ini akan menyebabkan kualitas sekolah yang satu dengan sekolah yang lain menjadi sangat fluktuatif. Nah, untuk itu maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Tentunya yang pertama adalah kita harus terbiasa melakukan asesmen diagnostik. Jadi dalam setiap langkah yang akan kita lakukan, pastikan kita melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui bahwa langkah kita ini didukung oleh data-data yang valid. Misalnya jika kita ingin menjadikan suatu topik itu tidak esensial, maka kita harus melakukan asesmen diagnostik apakah kira-kira siswa membutuhkan materi tersebut atau tidak, atau kita juga melakukan asesmen diagnostik terhadap mapel-mapel yang lain yang ada hubungannya dengan mapel kita, apakah materi kita ini dibutuhkan di mapel yang lain atau tidak. Jadi asesmen diagnostik ini tidak selalu hanya berhubungan dengan mengetahui kemampuan awal siswa, tapi juga dapat digunakan untuk mengetahui hal-hal lain yang sekiranya dapat dijadikan data untuk melakukan langkah-langkah yang positif. Kemudian hubungannya dengan tujuan. Tujuan lulusan SMA dengan SMK itu kan secara umum terbagi menjadi tiga ya. Jadi yang pertama lulusan SMA SMK itu memilih kerja, yang kedua adalah memilih wirausaha, yang ketiga memilih kuliah. Jadi umumnya terbagi menjadi tiga. Contohnya ini kita melakukan asesmen diagnostik untuk lulusan. Asesmen ini penting kita lakukan karena berhubungan dengan pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas 10, 11 maupun 12. Misalnya, jika ternyata siswa dalam satu kelas ini sebagian besar, misalnya 30 siswa dari 36, menyatakan bahwa mereka akan kuliah, maka tindakan kita akan berbeda dengan
kelas yang 30 siswanya memilih untuk bercita-cita bekerja dibandingkan kuliah. Hal ini terkait dengan materi, kedalaman, keluasan materi yang kita berikan dalam pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian masih terkait dengan lulusan, kita sebagai guru juga sebaiknya berdiskusi dengan pemegang keputusan di sekolah tersebut, misalnya di urusan kurikulum. Misalnya kelas saya ini ternyata 35 siswa dari 36 menyatakan ingin melanjutkan kuliah, sehingga sepertinya kita membutuhkan jam ekstra untuk melakukan bimbel di sekolah. Karena kalau kita perhatikan selama ini, banyak sekali Bapak Ibu guru yang ternyata tidak begitu concern atau memperhatikan lulusannya itu akan bekerja atau kuliah, sehingga ketika melakukan pembelajaran selesai di jam tersebut. Jadi tidak ada kepedulian apakah setelah lulus ini siswa saya itu akan masuk ke PTN atau tidak. Jadi akan lebih baik jika Bapak Ibu guru mulai membiasakan berkomunikasi dengan urusan kurikulum untuk mulai memikirkan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk membantu siswa-siswa kita yang memilih untuk melanjutkan studi setelah lulus SMA atau SMK. Terkait dengan ini kita akan menuju ke SNPMB, di mana berdasarkan Merdeka Belajar episode 22 bahwa transformasi seleksi masuk PTN itu terbagi menjadi 3, yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi atau biasa disingkat SNBP, kemudian seleksi nasional berdasarkan tes atau disingkat SNBT, dan seleksi secara mandiri oleh PTN. Kita menuju yang pertama dulu, yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Seleksi nasional berdasarkan prestasi ini diberikan rambu-rambu dari pemerintah bahwa setiap PTN itu bisa menerima siswa berdasarkan jalur prestasi dengan mensyaratkan yang pertama adalah nilai rata-rata rapot seluruh mata pelajaran, dan yang kedua adalah komponen penggali minat dan bakat. Jadi setiap PTN itu wajib memberikan lowongan peserta didik atau mahasiswa dalam jalur SNBP dengan syarat yang pertama nilai rata-rata rapot seluruh mata pelajaran semester 1 sampai 5. Kemudian yang kedua adalah komponen penggali minat dan bakat, di mana persentase rapot tersebut minimal adalah 50%. Sedangkan komponen penggali minat dan bakat ini maksimal adalah 50%. Jadi misalnya rata-rata rapotnya itu 90, maka nanti akan dibobot 50%, sehingga dikalikan 50%, kemudian komponen penggali minat dan bakat ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama nilai rapot mata pelajaran tertentu. Maksimal 2 mata pelajaran, misalnya seperti ini.
Misalnya di UNY itu ada jurusan pendidikan kimia. Nah, untuk masuk SNBP, jalur SNBP ini, maka siswa harus menyerahkan rata-rata nilai rapot dari semester 1 sampai semester 6. Kemudian UNY mensyaratkan nilai kimianya dan nilai fisika misalnya. Dua mata pelajaran tersebut harus di rata-rata matematika, kimia dan fisika tersebut di rata-rata, kemudian ini yang disebut sebagai komponen penggali minat dan bakat yang pertama. Jadi nilai di rapot dijadikan sebagai nilai rata-rata rapot atau komponen pertama. Kemudian nilai mapel, dua mapel yang tadi juga di rata-rata untuk dijadikan penggali minat dan bakat yang pertama. Penggali minat dan bakat selain dua mata pelajaran juga ada sertifikat prestasi. Jadi misalnya pemenang Olimpiade Internasional itu bisa digunakan untuk komponen prestasi. Kemudian sertifikat OSN misalnya provinsi juga bisa digunakan. Selain itu, untuk beberapa jurusan juga ada komponen portofolio, terutama untuk jurusan seni dan olahraga. Jadi misalnya siswa ini sudah mengikuti lomba renang dari sejak SD sampai SMA atau mengikuti karate sejak SD sampai SMA, maka bisa dikumpulkan untuk portofolio jika digunakan untuk memilih jurusan olahraga. Selanjutnya untuk komponen-komponen yang dua mata pelajaran, kemudian prestasi, kemudian portofolio, ini setiap universitas atau perguruan tinggi dibebaskan untuk menentukan bobot masing-masing komponen tersebut. Misalnya untuk dua mata pelajaran rata-rata tadi dibobot 5, kemudian prestasinya dibobot 2, kemudian portofolio dibobot 2 juga. Jadi setiap universitas akan memiliki bobot sendiri-sendiri. Kemudian setelah tiga komponen ini disatukan, maka nanti juga akan dibobot sendiri oleh universitas. Jadi misalnya tadi untuk komponen-komponen ini bobot maksimalnya 50. Jadi ada universitas yang membobot komponen ini 50%, ada yang 40, ada yang 30, ada yang 20, ada yang 10%. Semakin kecil bobot komponen ini berarti universitas tersebut mengandalkan nilai rata-rata rapot semester 1 sampai 6. Karena jika bobot komponennya kecil berarti bobot komponen rata-rata rapotnya akan besar untuk mencapai bobot 100%. Untuk pembobotan ini mungkin Bapak Ibu bisa mensimulasikannya dalam Excel. Itu akan lebih mudah dipahami terkait dengan penjelasan-penjelasan ini. Jadi intinya adalah bahwa setiap universitas itu memiliki bobot sendiri untuk membobot nilai rapot calon mahasiswa. Jadi ada universitas yang membobot nilai rapot itu 90%, ada yang 80, 70, 60, 50, 40, dan sebagainya. Jadi sangat bervariatif antara universitas satu dengan universitas yang lain. Lalu terkait dengan komponen penggali minat bakat yang pertama, yaitu
Dua mata pelajaran pendukung tiap jurusan itu sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam Keputusan Menteri Nomor 345 M 2022. Contohnya misalnya pendidikan ekonomi misalnya, atau pendidikan psikologi. Di dalam pendidikan psikologi setiap universitas, itu dia memberikan komponen mata pelajaran sosiologi dan atau matematika. Jadi ini nanti juga bervariasi tiap universitas. Ada universitas dengan jurusan psikologi yang hanya membobot mapel sosiologi misalnya dalam komponen yang kedua tadi. Ada juga universitas yang membobot keduanya yaitu sosiologi dan matematika. Itu setiap universitas dibebaskan memilih satu atau dua. Namun jika dalam keputusan menteri hanya ada satu mapel, maka hanya satu mapel itu yang dibobot dalam komponen prestasi yang tadi. Sehingga tentunya jika ada siswa kelas 11 dan 12 yang tidak mendapatkan mapel biologi pada kurikulum merdeka, padahal dia ingin melanjutkan ke jurusan sains, padahal jurusan sains itu ada pembobotan untuk mapel biologi, maka siswa tersebut masih bisa mendaftar untuk SNBP jurusan sains. Namun demikian, bobot nilai biologinya tentu saja 0. Karena dia tidak punya nilai biologi di rapot kelas 11 dan 12. Jadi saran saya untuk calon mahasiswa atau siswa-siswa yang sudah lulus, jika ingin mendaftarkan ke jurusan tertentu, terutama untuk siswa kurikulum merdeka ya, itu harus melihat mata pelajaran yang digunakan untuk pembobotan kedua atau komponen kedua. Jadi bukan hanya rata-rata semester 1 sampai 5, tapi ada komponen kedua yaitu pembobotan mapel-mapel tertentu. Jika memilih jurusan, pastikan mapel yang dibobot ini kita memilikinya di rapot. Semoga penjelasan ini bisa dipahami. Kalau kurang jelas, mungkin Bapak Ibu bisa komentar di kolom komentar atau bisa juga chat di WA untuk kita diskusikan lebih lanjut. Selanjutnya untuk SNBP ini, sekolah dengan akreditasi A akan memiliki 40% siswa yang dapat dikirimkan untuk terlabel eligible atau dapat mendaftarkan SNBP. Kemudian untuk yang akreditasi B itu 25%, akreditasi C itu 5%. Nah, terkait dengan rata-rata nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 ini, secara garis besar dapat kita lihat di YouTube. Di YouTube ini kita bisa ketikkan rapot SNBP misalnya di UGM tahun 2022.
24 nanti akan muncul misalnya di jurusan teknologi kehutanan misalnya nilai rata-rata rapotnya sekian. Ini hanya eh, perhitungan statistik dari orang-orang yang memperhatikan nilai rapat ini. Jadi setidaknya kita punya data pendukung untuk menentukan pilihan jurusan yang akan kita ambil. Jika kurang jelas nanti bisa komen-komen di bawah untuk penjelasan yang lain. Kita menuju ke SNBT yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. SNBT ini untuk tahun kemarin dan tahun ini insya Allah masih dengan 3 jenis materi tes yaitu tes potensi skolastik atau TPS, kemudian literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ketiga adalah penalaran matematika. Berbeda dengan SNMPTN atau UMPTN zaman dahulu, itu ada tes mata pelajaran. Jadi ada tes mata pelajaran kimia, fisika, biologi untuk yang jurusan IPA dan yang jurusan IPS ada mata pelajaran sejarah, ekonomi, sosiologi, geografi dan sebagainya. Untuk kurikulum Merdeka ini dan kurikulum 13 yang menyesuaikan kurikulum Merdeka, SNBT itu hanya terdiri dari 3 jenis materi tes. Yang kalau kita kategorikan maka ketiga jenis tes ini terdiri dari jenis tes bahasa Indonesia, jenis tes bahasa Inggris, dan jenis tes matematika. Tentu saja kalau kita pikirkan lebih dalam maka tanggung jawab guru-guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika ini lebih besar untuk membawa siswa-siswa menuju ke PTN dibandingkan guru-guru mata pelajaran yang lain. Karena untuk masuk PTN jalur tes ini hanya membutuhkan 3 kemampuan ini. Dari sini kita berharap bahwa Bapak Ibu guru pengajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika bisa meluangkan waktu untuk mempelajari soal-soal terkait tes potensi skolastik, literasi, dan penalaran. Nah, hal ini juga sudah kita singgung sebelumnya bahwa ada baiknya hal ini didiskusikan dengan urusan kurikulum supaya nanti ada tanggung jawab dari sekolah untuk melakukan tindakan apa yang bisa dilakukan untuk membantu siswa-siswa yang didiagnostik memilih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dibandingkan kerja. Jadi misalnya nanti ada seperti dahulu ada bimbel, ada kegiatan-kegiatan lain yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan mereka di mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati terkait dengan 3 jenis tes masuk perguruan tinggi negeri ini, pemerintah sebenarnya sudah membuat 2 website untuk peserta didik latihan mengerjakan soal-soal tersebut. Atau setidaknya mereka memahami bahwa soal-soalnya itu bentuknya seperti itu. Ada website
simulasi-tes.bppp.kemdikbud.go.id atau dapat juga di website framework-snpmp.bppp.kemdikbud. Jadi dari pemerintah sudah memberikan contoh-contoh bisa dicoba oleh peserta didik kelas 11 dan 12 untuk mengetahui jenis-jenis soal yang digunakan untuk masuk perguruan tinggi negeri. Jangan sampai ada peserta didik yang sama sekali belum pernah membuka contoh soal seperti ini. Tugas kita sebagai guru untuk memberitahu dan membimbing anak-anak kita. Nah, ini adalah website untuk latihan soal-soal tersebut. Di mana ada materinya itu terbagi menjadi tipe soal dan isi soal. 3 tipe soal itu ada pilihan ganda 5 opsi, kemudian isian atau melengkapi kalimat terumpang, kemudian majemuk kompleks yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan memuat 2 opsi jawaban dan sebagainya. Contoh soalnya seperti ini, nanti Bapak Ibu pun juga bisa melihat di website tersebut untuk mempelajari. Kami harapkan Bapak Ibu guru, terutama guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika, lebih concern untuk mengetahui soal-soal ini sehingga pembelajaran atau evaluasi atau assessment mulai menggunakan jenis-jenis soal tipe seperti ini untuk latihan para siswa menuju ke tes SNBT. Tiga jenis tes secara garis besar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika tadi kalau dijabarkan akan terdiri dari 7 jenis tes, yaitu literasi penalaran umum, literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris, pemahaman bacaan dan menulis, penalaran matematika, penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, pengetahuan kuantitatif. Nah, kalau kita melihat statistik nilai peserta ujian tertulis UTBK 2024, maka bisa dilihat dalam tabel seperti ini, di mana skor tes kemampuan penalaran umum itu skor minimumnya adalah 131, jadi ada siswa atau lulusan yang skor pengetahuan umumnya hanya 131, padahal skor maksimalnya adalah 1000. Jadi kalau dikatakan memprihatinkan ya memprihatinkan karena skor maksimal 1000 dia hanya mendapatkan skor 131. Jadi karena ujiannya itu kalau garis besarnya itu ujian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ada baiknya kita para guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika mulai memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk membantu anak-anak kita supaya tidak ada lagi siswa dengan nilai skor yang begitu rendah untuk masuk perguruan tinggi negeri. Beban moral bagi kita para guru jika mengetahui ada siswa-siswa kita yang ternyata tidak bisa mengerjakan soal-soal jenis seperti ini. Jadi beberapa di antara kita, anak-anak kita, sudah mulai banyak yang mengikuti bimbel karena merasa bahwa
pembelajaran di sekolah ternyata dia merasa tidak cukup untuk bisa mengantarkan mereka menuju PTN-PTN negeri yang diharapkan, sehingga mereka memilih untuk bimbel di luar meskipun mereka harus belajar di malam hari di lokasi bimbel tersebut. Dimulai dari biaya bimbel 5 juta, ada yang 16 juta sampai 30 juta, jadi sekitaran itu. Jadi memang ada banyak sekali siswa-siswa kita yang sejak kelas 11 sudah mulai mengikuti bimbel ini demi untuk mengikuti SNBT menuju perguruan tinggi negeri yang diharapkan. Eh, Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, ada baiknya kita sebagai guru sudah mulai berdiskusi dengan pihak sekolah, terutama urusan kurikulum. Kira-kira tindakan apa yang dapat kita lakukan untuk membantu anak-anak kita, terutama anak-anak yang tidak mempunyai cukup uang istilahnya untuk mengikuti bimbel di luar yang mahal-mahal tersebut. Karena kita sebagai guru atau pihak sekolah ini tidak bisa kalau hanya diam saja melihat fenomena seperti ini. Kita harus membuat program-program tertentu untuk membantu anak-anak kita menuju cita-cita yang mereka harapkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, terutama untuk guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Bagaimana dengan guru-guru yang lain? Tentunya kita membantu. Salah satunya dengan membantu di sela-sela pembelajaran kita menyelipkan soal-soal literasi, soal-soal pengetahuan umum. Jadi kita sudah mulai meninggalkan soal-soal pendek yang isinya hanya ya dan tidak atau isinya hanya angka-angka tertentu atau hanya hafalan. Kita mulai ke soal-soal literasi di mana logika berpikir kritis siswa ini bisa dikembangkan. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, ada dua hal yang kami minta Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah melakukan asesmen diagnostik untuk siswa-siswa yang ada di kelas Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu membuat asesmen diagnostik untuk mengetahui berapa jumlah siswa Bapak Ibu guru yang memilih untuk bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan kuliah. Jika sudah diketahui jumlahnya, maka silakan Bapak Ibu guru berdiskusi dengan pihak sekolah, terutama urusan kurikulum. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk membantu anak-anak kita yang tujuan lulusnya adalah bekerja, berwirausaha, dan kuliah. Kira-kira apa yang bisa kita usahakan untuk membantu mereka supaya kita ada kepedulian terhadap anak-anak kita, tidak hanya mengajar, selesai mengajar, urusan selesai. Jadi kita mulai peduli pada cita-cita anak-anak kita. Baiklah Bapak Ibu, untuk pertemuan kita saya cukupkan sekian. Banyak salah kata, banyak kalimat yang keliru, atau banyak pendapat-pendapat yang sekiranya tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Kami mohon maaf. Untuk diskusi-diskusi selanjutnya bisa kita lakukan di kolom komentar atau di chat-chat WA kita. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di pertemuan kita berikutnya.
Demikianlah pemaparan materi dari Bapak Agil Wandrilita. Saya selaku moderator ingin mohon maaf apabila selama mendampingi Bapak Ibu terdapat salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyimak seluruh materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.